Kalau kita bicara Badan Pangan Nasional dengan perannya, memang skala kita ada skala nasional. Tetapi kita bisa pilahkan lagi untuk skala yang regional, level provinsi dan juga di level kabupaten, biasanya kita delegasikan ya, baik itu dalam bentuk penganggaran dana dekonsentrasi namanya, ataupun pelimpahan delegasian kewenangan. Ya. Nah, ini bisa ke provinsi ataupun ke kabupaten sesuai dengan kewilayahan masing-masing. Dalam konteks peran Badan Pangan Nasional di Jakarta Selatan, kita sudah melakukan beberapa kegiatan aksi ya untuk bisa melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Contoh konkretnya apa? Kita melakukan gerakan pangan murah. Apa itu gerakan pangan murah? Gerakan pangan murah itu adalah upaya pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan, juga pengendalian inflasi pangan ya. Teman-teman mungkin pernah dengar namanya operasi pasar ya. Nah, itu bentuknya seperti itu ya. Kita hadirkan mitra kami, ada dari Bulog selaku operator kami, ada ID Food, ada distributor dan sebagainya. Kita hadirkan mereka berjualan sembako, 9 bahan pangan pokok ya, untuk berjualan di pemukiman-pemukiman di wilayah Jakarta Selatan ya. Nah, mereka ini menghadirkan bahan pangan itu dengan harga di bawah harga pasar ya. Kenapa di bawah harga pasar? Karena kita memangkas rantai pasok ya. Biasanya kalau perdagangan secara umum, kita jualan beras aja contohnya satu komoditas ya, itu melalui beberapa rantai pasok kalau normalnya ya. Kalau beras itu biasanya sampai 5 sampai 6 ya, mulai dari petani, kemudian pengepul, pedagang kecil, kemudian pedagang besar, agen, baru ke konsumen. Ya, itu tahapan untuk rantai pasoknya. Tetapi dengan adanya gerakan pangan murah ini kita pangkas dari 5-6 pelaku rantai pasok ini, kita hanya melibatkan 2-3 pelaku. Ya, dari petani kita kumpulkan juga produk petani ya ataupun peternak, karena kita ada jualan telur juga, telur daging ayam dan daging sapi. Kemudian ke distributor ya, baru kita langsung ke konsumen. Jadi kenapa harganya murah seperti itu? Secara tupoksi kita adalah sebagai regulator. Apa itu regulator? Regulator itu adalah lembaga yang mempunyai fungsi untuk menghasilkan dan menerbitkan berbagai kebijakan terkait dengan pembangunan pangan. Berbicara kaitannya dengan isu dengan beras yang naik dan sebagainya, harganya itu kita berperan serta tadi saya sampaikan ya, termasuk kita menyusun regulasi penentuan harga eceran tertinggi untuk beras. Itu tertuang di Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang harga eceran tertinggi beras. Ya. Misalnya untuk di level beras itu harga eceran tertingginya adalah 10.900, kemudian sekarang dilakukan revisi melalui relaksasi surat keputusan kepala badan menjadi harganya itu 12.500, itu sebagai dalam rangka untuk menjadi acuan para pelaku usaha, utamanya untuk beras ya. Khusus yang untuk beras kita menggunakan HET Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 ya. Nah, aturan sudah kita buat, bagaimana penerapan di lapangan? Kita gandeng Satgas Pangan. Satgas Pangan itu dikepalai oleh Kapolri. Nah, nanti Kapolri dibantu dengan kementerian lembaga terkait ya, untuk bisa memonitor dan mengevaluasi penerapan harga eceran tertinggi beras tadi, supaya informasi kepada masyarakat menjadi masif, lebih paham dan sebagainya. Para pelaku usaha tidak nakal tanda kutip menaikkan HET dan sebagainya. Kita kerjasama dengan Bulog. Jadi tata kelola antara Badan Pangan Nasional dan Bulog itu adalah Badan Pangan Nasional sebagai regulator, operatornya atau pelaksanaan kegiatan itu adalah Bulog. Dalam konteks isu beras tadi, Bulog menyediakan namanya beras subsidi. Ini beras impor. Ya, kita impor dari Vietnam, dari Pakistan, dari Thailand, ya, dan juga ada yang pernah dari India. Ya, kenapa kita impor? Karena posisi kemarin harga tinggi itu ketersediaan beras di dalam negeri itu tidak mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Apa sih tugas pokok Badan Pangan Nasional kaitannya dengan perdagangan pangan? Adalah memberikan keseimbangan harga dari sisi hulu sampai hilir. Kalau kita analogikan main bola, kita tuh wasit Badan Pangan Nasional. Nggak boleh cenderung ke sisi hulunya, yang peningkatan produksi, nggak boleh juga cenderung di sisi hilirnya. Membela konsumen terus, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita menjadi penyeimbang. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari Badan Pangan Nasional ada 2. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Institusi baru, permasalahan terbesar adalah SDM. Ya, perlu kami sampaikan saat ini jumlah pegawai yang ada di Badan Pangan Nasional
kapasitasnya saya kurang hafal, tapi estimasi kurang lebih hanya sampai 300 pegawai. Mungkin kurang dari 300 ya. Sedangkan kebutuhannya itu sampai 600 sampai 700 pegawai. Idealnya seharusnya. Sehingga ini mempengaruhi kinerja dari Badan Pangan Nasional. Kemudian juga kaitannya dengan bagaimana kita membuat tata kelola hubungan antara pusat dengan di daerah. Ya, pusat sudah clear terkait dengan regulasi yang harus diemban oleh Badan Pangan Nasional. Tetapi perpanjangan tangan dari pusat ke daerah, yaitu di provinsi dan kabupaten kota, utamanya juga dengan institusi yang nanti menangani tentang pangan, itu belum ada. Apa aja faktor eksternal? Banyak. Yang pertama adalah kaitannya dengan data. Di negara ini hanya boleh mengakui datanya adalah BPS, tidak ada yang lain ya. Tetapi ada salah satu kendala yang cukup signifikan adalah data BPS itu dari sisi kepemutakhiran data, kekinian data itu agak kurang. Yang kedua adalah kaitannya dengan komitmen dan koordinasi. Bicara komitmen itu gampang di mulut, tetapi aplikasi penerapannya kadang-kadang hanya komat kamit. Ini kita coba membuat suatu ekosistem baru yang bagaimana Badan Pangan Nasional ini menjadi pionir untuk bisa mengkoordinir orkestrasi dari kebijakan pangan ya yang ada di negara Indonesia ini. Yang ketiga, faktor eksternalnya adalah bagaimana kita harus mengharmonisasi semua kementerian lembaga dalam hal kaitannya dengan peningkatan produksi pangan.